Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih, umat Tuhan dari GKJ Kemuliaan, maupun semua simpatisan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, semoga kita semua tetap sehat berkat perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada beberapa pokok berita gereja yang perlu kami sampaikan selain berita gereja yang sudah disampaikan melalui WA Group dari GKJ Kemuliaan. Yang pertama, selama masa pandemi ini, jangan lupa selalu membiasakan diri untuk cuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Dan juga kita dalam kesempatan doa kita pribadi, mari kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dapat melalui semuanya ini, dan kita bisa segera bersama-sama kembali beribadah di gereja. Umat Tuhan yang terkasih, untuk persembahan yang dihaturkan, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan rutin maupun persembahan lainnya dapat disampaikan melalui koordinator Komsel. Disampaikan langsung ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan setiap hari Rabu, Jumat, Sabtu antara pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore. Persembahan dapat disampaikan dengan mentransfer ke rekening gereja yang ada di dalam berita gereja. Berikut tambahan berita gereja. Ibadah hari Minggu ini, 11 Oktober tahun 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Widaryanto, STH M.Min. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu ini kita memasuki minggu kedua bulan keluarga. Tema bulanan keluarga minggu ini adalah mendengarkan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari NKB 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Allah Bapa yang bertakhta di surga yang mulia, dengan segala kerendahan hati, kami menghadap hadirat-Mu, ingin menyampaikan bahwa kami sebagai bagian dari umat-Mu, seringkali tidak mendengarkan suara-Mu melalui firman yang kami dengar. Kami sering abai terhadap firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami cenderung lebih mendengar suara hati kami daripada suara-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Allah, demikian juga kami seringkali abai dan tidak peka terhadap sesama kami, yang mungkin membutuhkan pertolongan kami, di mana suara Tuhan juga ada melalui sesama kami. Hati kami seringkali tidak tergerak oleh belas kasihan, seperti yang sudah Engkau lakukan terhadap mereka yang lelah dan terlantar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa kami. Ya Allah, demikian juga kami sebagai anak seringkali abai dan acuh terhadap orang tua kami. Firman-Mu mengatakan untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Namun, kami kadang dan seringkali lebih mementingkan kesenangan kami dan tidak mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami sadar akan pelanggaran kami dan bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Dosa-dosa kami pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran kami, janganlah Engkau ingat, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, inilah pengakuan kami akan kelemahan dan bahkan keberdosaan kami. Ampunilah kami.
dan kami sungguh hidup dalam rahmat dan anugerah-Mu semata. Berkatilah kami di dalam Kristus Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, menurut Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita bersama tunduk dalam doa, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat menjalani kehidupan ini dalam rasa syukur. Inilah kami, berkati kami semua. Amin. Bacaan pertama. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam Yesaya 25 ayat 1-9. Yesaya 25 ayat 1-9. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib dan telah ada sejak dulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya,
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 23 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ku
dipersilakan untuk kembali. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana ada di dalam Filipi 4 ayat 1-9. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana ada di dalam Filipi 4 ayat 1-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita ini, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Demikian dituturkan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya,
dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bulan keluarga kali ini kita diajak untuk menghayati sebuah tema besar, seni merawat keluarga. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk kita jalani, di mana kita harus lebih banyak berada di rumah, tentu diharapkan suasana rumah kita, kehidupan keluarga kita, justru semakin menyenangkan. Bukan sebaliknya, ada banyak konflik, ada banyak pertengkaran, ada banyak keributan. Bukan itu yang kita harapkan. Di situasi di mana kita harus lebih banyak di rumah, semoga kita juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih sering mendengarkan suara Tuhan dan suara satu dengan yang lain di antara anggota keluarga kita. Dan hari ini kita diberi tema mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Injil dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 tadi, Tuhan Yesus kembali mengajar melalui sebuah perumpamaan. Namanya perumpamaan, kiasan, sesungguhnya tidak mungkin menggambarkan semua hal. Dan kita diajak untuk menangkap pesan inti dari perumpamaan tadi. Dikisahkan bahwa ada seorang raja yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anaknya. Di mana-mana, kalau seorang raja punya hajat, rakyat pasti berbondong-bondong ingin datang. Dan yang tidak diundang pun ingin berpartisipasi dalam rupa-rupa bentuk yang bisa diungkapkan. Dan ada kalanya yang tidak diundang ingin tetap bisa masuk untuk menghadiri pesta itu. Tapi perumpamaan Tuhan Yesus kali ini bercerita tentang sesuatu yang sebaliknya. Orang-orang yang diundang datang karena rupa-rupa alasan tidak mau datang. Tentu ini dianggap tidak menghargai undangan sang raja dan tidak menghargai sang raja yang membuat undangan itu. Wajar kalau sang raja marah kepada mereka yang tidak menghargai undangan sang raja dan sosok sang raja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena pesta telah tersedia, maka sang raja tidak ingin pesta itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang semestinya menikmati pesta itu. Karena sang raja ingin pesta perkawinan anaknya itu menjadi perayaan bagi banyak orang.
Oleh sebab itu, sang raja meminta kepada hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang semua yang mau datang ke pesta perkawinan itu. Dan benar saja, ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik yang diundang ke pesta perkawinan itu, dan mereka menikmati pesta itu. Tetapi giliran sang raja muncul, rupanya sang raja berjumpa dengan seseorang yang tidak mengenakan pakaian yang selayaknya. Maka sang raja menegur undangannya ini, tamunya ini. Kenapa dia tidak mempersiapkan diri, sekalipun undangannya itu mendadak? Pesta perkawinan yang manapun, kalau kita mau menghadiri, mesti ada persiapan dan ada pakaian yang pantas yang mestinya kita kenakan untuk menghargai sang raja atau yang mengundang kita, dan juga untuk menghargai diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sang raja menjadi marah dan meminta hamba-hambanya untuk menghukum tamu yang tidak mempersiapkan diri, tamu yang tidak menempatkan dirinya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda ini hendak mengingatkan kita, kehidupan ini memang pantas untuk dirayakan. Dan kita diundang untuk merayakan kehidupan ini. Oleh sebab itu, seperti halnya sebuah pesta, mestilah kita bisa menghargai sang raja yang memberi kita kesempatan untuk merayakan kehidupan ini, dan mestilah kita juga dapat menempatkan diri kita dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita diberi tema mendengarkan Tuhan, tentu Tuhan telah banyak menyampaikan firman-Nya. Firman yang berisi nasihat, firman yang berisi penghiburan, firman yang berisi undangan untuk merayakan kehidupan, firman yang berisi nubuatan, apa yang akan terjadi kelak, dan macam-macam hal. Kita diajak untuk mendengar, bukan hanya untuk mendengar untuk kita lewatkan. Kita diajak untuk mendengar dalam arti memperhatikan setiap firman-Nya. Dan kita diajak untuk membuat respon, membuat tanggapan atas sabda Allah, atas firman Tuhan yang dinyatakan atas kita. Kalau firman-Nya berisi undangan untuk merayakan pesta, baiklah kita mempersiapkan diri dengan baik, dan kita mengenakan pakaian yang pantas. Itu berarti kita menghargai yang mengundang kita, dan kita juga menghargai diri kita sebagai undangan yang bermartabat, sebagai undangan yang memang layak diundang oleh sang tuan pesta, dan kita pantas merayakan pesta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di situasi di mana kita harus lebih banyak di rumah pada saat ini, mari kita semakin bertekun mendengarkan suara Tuhan. Mari kita juga mendengar suara orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Kalau dengan Tuhan kita bisa berbicara dari hati ke hati, tentu dengan anggota keluarga kita juga diundang untuk juga mau dan mampu
berbicara dari hati ke hati. Mari kita merawat keluarga kita, mari kita merayakan kehidupan bersama. Mari kita menjalani kehidupan ini dalam rasa syukur. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kini kami mohon berkat untuk orang-orang lain di sekitar kehidupan kami yang kini sedang sakit. Jamah dan pulihkan mereka. Juga secara khusus mereka yang kini harus berjuang melawan virus COVID-19. Berkati mereka, pulihkan mereka. Berkati keluarga yang juga harus mendampingi dari kejauhan. Beri berkat atas mereka. Berkati juga para tenaga kesehatan yang harus berjuang untuk yang lain. Beri mereka kekuatan, beri mereka berkat, dan beri kemampuan untuk dapat menolong dan merawat yang lain dengan sebaik mungkin. Kami juga mohon berkat untuk anak-anak yang menjalani masa-masa sekolah dalam pembelajaran jarak jauh. Kiranya anak-anak kami tetap bersemangat dan terus menikmati proses pembelajaran mereka. Berkati saudara kami yang berjerih lelah bekerja, baik di tempat kerja, di tempat usaha, ataupun dari rumah. Kiranya semuanya dapat menikmati jerih lelah kerja mereka dengan baik. Kami juga mohon berkat untuk pemerintah negeri kami ini, dalam upaya mengatasi pandemi virus COVID-19 dan juga menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan di negeri kami ini. Krisis global yang kini juga melanda dunia, kini juga dapat diatasi oleh para pemimpin negara-negara di dunia ini. Ya Allah, kini kami juga mohon berkat untuk kehidupan kami semua, keluarga kami. Engkau yang akan terus memberi kami rasa syukur dalam menjalani kehidupan kami. Inilah kami, berkatilah kami senantiasa. Kami menyerahkan semuanya
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Marilah kita pujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Umat yang terkasih, kami undang berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan kita melalui doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna. Kami anak-anak-Mu yang oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah memberi kepada kami segala sesuatu yang baik dan sempurna. Kami mohon kiranya Engkau menerima persembahan umat-Mu ini, berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, dan untuk melengkapkan kesejahteraan dan kebajikan di antar sesama, dan demi untuk keluasan kerajaan-Mu. Demikian pula dengan sabda-Mu yang telah kami dengar bersama, biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup kami dan menjadi suluh bagi langkah kami. Nyatakanlah kehendak-Mu melalui firman tersebut, agar kami dapat ekspresikan iman kami dalam ketaatan. Pimpinlah kami ya Tuhan Allah melalui Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami berkenan kepadamu. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya ampunkanlah kami ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, dengan tetap berdiri, marilah kita mengujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Merasakan tiap sukacita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seiring dengan serangkaian ibadah pada minggu ini, 11 Oktober 2020 telah usai, kami Majelis Jemaat GKJ Kamuliaan menghaturkan terima kasih kepada jemaat, Bapak, Ibu, dan anak-anak serta simpatisan dimanapun berada dalam mengikuti ibadah streaming ini, kiranya dapat menjadikan berkat buat kita semua, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan iman percaya semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih.